Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Angkatan Pujangga Baru. Karya sastra Angkatan Pujangga Baru terlahir karena adanya perubahan karya sastra yang sebelumnya lebih bersifat politik. Karya yang bersifat politik tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang notabene mengarah pada sifat nasionalisme. Selain itu, gelora semangat persatuan mulai tumbuh pada bangsa Indonesia termasuk golongan sastrawan. Kemunculan karya sastra Angkatan Pujangga Baru merupakan reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai, terutama karya sastra yang mengusung tema nasionalisme dan rasa kebangsaan. Pada mulanya, Pujangga Baru merupakan sebuah nama majalah yang didirikan oleh Amir Hamzah, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Amin Pane pada tahun 1933. Angkatan Pujangga Baru terlahir sebagai angkatan yang mendapatkan pengaruh dari karya sastra Belanda. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pemuda Indonesia yang mengikuti pendidikan Barat. Saat mengikuti pendidikan Barat, banyak pemuda Indonesia mendalami kesusastraan Belanda. Para sastrawan Pujangga Baru memiliki suatu pemikiran bahwa sastra memiliki fungsi untuk mendorong bangsa ke arah kemajuan. Pujangga Baru lahir sebagai angkatan yang mulai beralih dari tema-tema adat seperti kawin paksa. Angkatan ini mulai mengusung tema-tema yang lebih bersemangat dengan cita-cita baru pada karyanya. Para penulis dari berbagai pelosok tanah air berlomba-lomba untuk membuat karya sastra dengan berbagai gaya dan corak kebudayaan, tetapi masih tetap dalam satu cita-cita. Angkatan ini tidak lagi didominasi oleh penulis-penulis dari Sumatera Barat dari berbagai daerah di Indonesia. Terjadi polemik antara Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane pada Angkatan Pujangga Baru tersebut. Polemik tersebut berkaitan dengan perbedaan pemikiran dan cara pandang dalam mengembangkan kebudayaan. Sanusi Pane cenderung berorientasi ke timur yang bersifat spiritualis, sedangkan Sultan Takdir Ali Syahbana cenderung berorientasi ke barat yang bersifat intelektualis. Ada beberapa karya sastra yang terkenal yang diterbitkan oleh Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama ada novel Layar Terkembang pada tahun 1936 karya dari Sultan Takdir Ali Syahbana. Novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan, mandiri dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari di pasar ikan, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski cerita romantis, Sultan Takdir juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya. Ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan. Selanjutnya ada novel Belenggu tahun 1940 karya dari Amin Pane. Novel ini sempat ditawarkan pada penerbit Balai Pustaka, namun ditolak karena mengangkat tema perselingkuhan yang saat itu dianggap porno dan tidak pantas. Ceritanya mengenai sepasang suami istri bernama Sumartini dan Sukartono. Mereka menikah tanpa rasa cinta, hanya didasari ketertarikan intelektual dan fisik semata. Selanjutnya, drama Sandikala Ning Majapahit pada tahun 1938 karya Sanusi Pane. Drama ini bercerita tentang kisah romantis dengan latar di lereng Gunung Wilis. Tokoh utamanya adalah Dandang Gendis Kertajaya dan Dewi Amisani. Sanusi Pane mengenas kisah tersebut dengan ciri khasnya. Dandang Gendis menyamakan Nirwana sebagai kekasih. Hal tersebut dianggap tak lazim karena umumnya orang yang memperdalam kebatinan dan keutuhan melalui buku atau mencari guru. Drama ini dimuat pertama kali pada bulan Desember 1938 di majalah Pujangga Baru tahun 6 nomor 3. Selanjutnya ada kumpulan syair Nyanyi Sunyi pada tahun 1937 karya Amir Hamzah. Nyanyi Sunyi merupakan ungkapan atas rasa sunyi dan kerinduan terhadap kampung halaman. Dalam kumpulan syair ini, Amir Hamzah juga banyak mengungkapkan perasaan cinta dan kekaguman pada seorang kekasih. Hanya beberapa yang berisi ratapan pada ibu dan ketuhanan. Yang selanjutnya ada Sajak Kisah Seorang Pengembara pada tahun 1936 karya Ali Hashim. Sajak ini berisi ungkapan batin Ali Hashim terhadap ketuhanan dan kebangsaan. Ketuhanan yang dimaksud terutama mengenai ajaran Islam. Sosok Ali Hashim dikenal religius. Ia menyalurkan rasa kecintaan terhadap Sang Pencipta melalui karya-karya sastranya.
Selanjutnya ada kumpulan puisi Rindu Dendam pada tahun 1934 karya Tatengkeng. Tatengkeng dikenal dengan kekristenannya. Kumpulan puisi Rindu Dendam juga menyiratkan kerinduan kepada Sang Pencipta. Ada juga beberapa puisi yang berisi ungkapan perasaan terhadap sesama manusia dan kehidupan sosial secara umum. Yang selanjutnya ada novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933 karya Selasih. Nama asli Selasih adalah Suryamin Ismail. Ia wanita pertama yang menulis untuk Balai Pustaka, namun ia juga menjadi pelopor untuk angkatan Pujangga Baru. Novel Kalau Tak Untung bercerita tentang seorang perempuan bernama Rasmani. Ia perempuan berpendidikan, tetapi hidup dengan budaya Minangkabau yang kuat. Ia bertemu dengan Masrul, mereka saling suka dan sama-sama menentang perkawinan sedarah. Namun kisah tragis sudah menanti. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.